Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki banyak sekali perbedaan, baik itu dari ciri khas penduduknya, luas wilayahnya, dan masih banyak lagi perbedaannya. Dan di video ini saya akan membahas perbedaan yang mendasar antara bus yang berada di Indonesia dan yang berada di Malaysia. Dan berikut adalah perbedaannya. Asisten sopir alias kondektur. Di Indonesia, keberadaan kondektur sangat vital perannya setelah sopir, mulai dari menarik karcis, mencari penumpang, membantu membawakan masuk dan keluar bagasi penumpang, memberikan tanda kalau bus mau menyalip, membantu mengatur parkir bus, dan masih banyak lagi fungsinya. Tapi hal ini tidak akan kita jumpai saat naik bus di negara tetangga, yaitu Malaysia. Tidak ada yang namanya kondektur, semuanya dikerjakan oleh sopir sendiri, yang seharusnya dibantu oleh sang kondektur. Namun akan lebih aman lagi ketika ada kondektur seperti yang ada di negara kita. Kita harus tetap bangga dengan bus Indonesia dengan adanya kondektur, setidaknya membuka lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkannya, guys. Kenyamanan. Selanjutnya, terkait kenyamanan. Ketika Anda ke Malaysia, pertama kali yang dirasakan ketika naik bus adalah soal kenyamanan tempat duduknya, dan terlihat jelas dari bodi busnya juga. Namun dari segi bodi bus ini bukan merupakan perbedaan yang mencolok, akan tetapi saat Anda memasuki isi dalam bus barulah kelihatan bedanya. Kalau bus antar kota antar provinsi di Indonesia rata-rata menggunakan kursi 32 ataupun 22, sehingga porsinya pun menyesuaikan ruangan yang ada. Namun ada juga yang menggunakan kursi 21, namun rata-rata bus antar kota antar provinsi di Indonesia menggunakan kursi 32 ataupun 22. Sedangkan kalau bus ekspres di Malaysia menggunakan rata-rata kursi 22 ataupun 21 dengan ukuran yang sama, tetapi jumlah kursi yang lebih sedikit. Jelas lebih besar ukuran kursi bus yang ada di negara Malaysia. Ditambah lagi, di setiap kursi ada sandaran kakinya, tidak kalah dengan kursi pesawat, dan itu semua menambah kenyamanan selama di perjalanan. Jarak tempuh. Perbedaan yang selanjutnya yaitu jarak yang ditempuh oleh bus Indonesia sebagai negara ke-15 terluas di dunia dengan total luas wilayah sebanyak 1090 km persegi. Tentunya membutuhkan sarana transportasi untuk mengakses dari satu daerah ke daerah yang lain. Selain pesawat, masih banyak masyarakat yang mengandalkan bus sebagai sarana transportasi. Hal ini terbukti dengan masih adanya bus yang melayani rute-rute dengan jarak sampai ribuan kilometer. Ada yang 3 hari, 5 hari, bahkan juga ada yang 1 minggu lebih. Bus itu tidak lain tidak bukan yaitu bus Rasa Sayang yang melayani trayek dari Bima sampai ke Jakarta. Bus Siliwangi Antar Nusa yang melayani dari Pekanbaru menuju Solo. Bus Medan Jaya yang melayani dari Medan menuju Jakarta. Bus Putra Pelangi yang melayani trayek dari Banda Aceh menuju Jakarta. Kemudian bus antar lintas Sumatera yang melayani trayek dari Medan sampai ke Jember, Jawa Timur. Dan masih banyak lagi yang lainnya, guys. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa salah satu bus Indonesia juga masuk dalam deretan 10 bus dengan trayek terjauh di dunia,
namun berbeda dengan bus yang ada di negara tetangga kita, Malaysia. Sebagai negara yang memiliki total luas wilayah sebanyak 330 km, tentunya transportasi bus sebagai sarana transportasi juga masih banyak peminatnya. Namun, dengan jarak tempuh perjalanan yang tidak sampai ribuan kilometer, berdasarkan beberapa sumber menyebutkan juga bahwa Malaysia paling jauh hanya melayani trayek sampai ratusan kilometer saja guys. Sebut saja seperti perusahaan otobus Eva Express dengan jarak tempuh kurang lebih 341 km. Perusahaan otobus Seri Merah yang melayani jarak tempuh kurang lebih 350 km dan masih banyak lagi yang lainnya guys. Melayani antar negara. Salah satu perbedaan antara Indonesia dengan Malaysia yaitu trayek bus yang melayani antar negara. Menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa satu-satunya bus di Indonesia yang melayani trayek antar negara sampai saat ini yaitu Jawatan Angkutan Motor Republik Indonesia atau bisa disebut dengan Damri yang melayani rute dari Pontianak ke Indonesia dengan tujuan Sarawak, Malaysia dan dilanjutkan ke Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Yang di pertengahan tahun 2018 lalu perusahaan bus Damri telah membuka rute menuju Timur Leste. Namun beberapa ketika kita berbicara tentang bus negara tetangga yaitu Malaysia. Malaysia terkenal dengan banyaknya yang melayani trayek antar negara, misalnya dari Malaysia menuju Indonesia ataupun sebaliknya, seperti Bintang Jaya Express, Eva Express, Setiaji Jiwana Sakti, Seri Merah dan masih banyak lagi guys yang lainnya. Tidak hanya itu, bus Malaysia juga melayani trayek menuju Singapura seperti SKS Bus Double Decker yang melayani sampai ke Singapura. Kecepatan. Perbedaan bus Indonesia dengan bus Malaysia yang paling mencolok yakni tentang kecepatannya. Siapa sih yang tidak tahu kecepatan bus Indonesia? Meskipun jalanan sedang macet tetapi tetap saja bisa melaju dengan kecepatan di atas 80 km per jam di bahu jalan. Sebut saja seperti perusahaan bus Sugeng Rahayu, perusahaan bus Haryanto, perusahaan otobus Eka dan Mira, perusahaan bus Sudiro Tunggajaya dan lain sebagainya. Dan sering kita jumpai juga video bus dari Indonesia menjadi viral di luar negeri karena kecepatannya. Namun kecepatan bus-bus seperti ini tidak akan kita jumpai di negara tetangga yakni Malaysia. Mereka tertib kecepatannya pun selalu sama, rata-rata kisaran 60 km per jam. Dan itu juga berlaku meskipun lewat jalan tol dan jalan sedang super sepi. Bagi yang suka naik bus di Indonesia pasti rasanya geram ketika naik bus di negara Malaysia guys. Dari perbedaan antara bis Indonesia dan bis Malaysia tadi, manakah yang paling mencolok perbedaannya? Please komen di kolom komentar ya. Dan terima kasih semuanya.